Oke, Kang, sekarang kita mau ngomongin nih terkait kepemudaan. Kang Tian kan bisa dibilang masih muda nih ya, masih di bawah 30 tahun lah, belum sampai Ya, 30 tahun. Gimana sih Kang pandangan Kang Tian nih terhadap atau terkait pemuda nih? Bisa dibilang pemuda sekarang lah, gimana gitu. Kan setiap orang punya perspektif berbeda nih. Pemuda sekarang tuh males, pemuda sekarang tuh inovatif dan segala macam. Nah, dari Kang Tian sendiri gimana sih pemuda sekarang tuh? oke. Kalau dari saya ya, alhamdulillah saya juga masih muda. Jadi apa namanya? Pesan saya sih cuma satu sebenarnya, jangan eh, terlena dengan hal yang instan. Jadi sekarang ini kita banyak banget. eh, Satu sisi memang mempermudah kita ya Hmm. untuk kita melakukan sesuatu, apapun itu, mau jualan, mau mencari informasi, mau apa namanya dapatkan ide-ide gitu. Sekarang tuh gampang banget, instan banget. Tapi satu sisi juga jadi merasa bahwa menggampangkan sesuatu jadinya. Saya dulu pertama mulai mungkin buat ide-ide bikin logo, bikin apa itu kayak masih ke warnet gitu ya, masih ke kayak gundaling kayak apa, sorry saya sebut merek, nggak ada dulu gitu, Canva apa gitu, Pinterest dulu nggak ada, IG dulu nggak ada, ada Iya. Facebook ya, Facebook terus BBM lain gitu. Nah, untuk kita dapat informasi bikin logo yang gampang, terus dapat informasi perizinan segala macam dulu susah banget, kita harus nyari sendiri. Nah, itu memang tidak perlu seperti itu juga saat ini karena sudah ada hal yang instan itu, tapi tetap tidak boleh terlena supaya kerja keras sama supporting dari fasilitasnya ini tetap balance. Jadi kalian tetap harus merasakan bagaimana cara berpikir keras dan melakukan kerja keras yang itu justru akan membentuk pengalaman kita. Contoh yang paling gampang gini deh, bikin TA atau bikin skripsi ya, bikin sendiri sama dibikinin, pada saat kalian nanti skripsi atau pada saat kalian nanti sidang, itu kan dosen pasti langsung tahu mana yang dibikinin, mana yang bikin sendiri, mana yang kerja keras meneliti sendiri, sampai ngeluarin modal sendiri, capek sakit-sakitan. Um, kita semua bakal bisa lihat. Nah, Hmm. sama kayak usaha. Kalau kita benar-benar melakukan halnya dengan sungguh-sungguh, konsisten, fokus, itu buat teman-teman yang muda saat ini akan lebih keren sebenarnya. Jadi pada saat ketika kalian ketemu investor, kalian sidang di depan investor, itu akan jauh lebih berpengalaman. Gak perlu harus ada PowerPoint, gak perlu ada catatan. Kalian tinggal storytelling atau kalian tinggal studi kasus aja apa yang kalian lakuin. Tapi kalau kalian terlalu memakai hal yang semuanya instan, kalian akhirnya jadi tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi pada saat ngalamin hal jilid satu, 2, dan 3, kalian akan merasa bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan instan. Padahal semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara proses yang sudah kalian lakuin dan barulah dapat solusinya dengan baik. Jadi tidak semua serba instan buat teman-teman yang masih muda, termasuk saya juga. Uh, Tidak masalah hal itu dipakai untuk support, tapi tetap kalian harus berhati-hati. Cara berpikirnya ya, mindsetnya harus berhati-hati bahwa semua tidak serba instan. Kalian juga harus memprediksi, kalian bikin planning dengan baik, bikin logo dengan baik, bikin branding kalian, personal branding kalian juga dengan baik, supaya semakin kuat. Kerja kerasnya kuat, ditambah sama hal-hal instan yang sekarang sudah ada. Gitu. Jadi balance. Oke. Jadi pemuda sekarang tuh mungkin
dilenakan ya, terlena lah dengan hal-hal yang terlena instan-instan ya. ya. Banyak hal-hal yang instan-instan yang bisa kita gapai dengan mudah gitu. Tapi jangan pernah Ya. lupa bahwa ada proses ya sebenarnya yang harus kita lewati supaya kita tidak menjadi generasi yang instan gitu ya. Nah, kan pemuda itu satu hal nih. Ada juga kepemimpinan atau pemimpin. Nah, Kang Tian ini bisa dibilang dua-duanya nih. Pemuda iya, masih muda, tapi juga Kang Tian memimpin sesuatu gitu. Dari mulai asosiasinya sampai ke perusahaan itu sendiri. Nah, kepemimpinan tuh di mata Kang Tian tuh seperti apa sih, Kang? Apalagi ditambah ya, selain kepemimpinan dan juga pemuda gitu, pemimpin muda. Nah, gimana sih Kang menurut Kang Tian tuh definisinya? Ya. Em, itu poin yang sangat, ya, sebenarnya itu masalah saya dulu ya. Jadi pada saat Hmm. masih muda, tapi saya harus memimpin. Eh, Hmm. saya dipaksa dan harus memimpin satu satu apa namanya perusahaan ya, satu Hmm. usaha gitu. Yang di dalam usahanya ada beberapa tim, ada karyawan, ada tim kita lah. Nah, itu jadi satu masalah awalnya buat saya. Tapi setelah saya coba pelajari, hmm, memang kita sekarang bisa belajar di Google banyak untuk menjadi seorang leadership itu seperti apa. Baca buku juga banyak. Gitu. Uh, tapi menurut saya bahwa itu adalah teori. Kalian harus tegas, kalian harus berpikir tenang gitu ya. Itu teori. Nah, kita bisa belajar semua di media sosial atau baca buku. Gitu. Tapi satu hal yang paling saya selalu merasa beruntung saya sekarang hmm, bisa menjadi seorang pemimpin walaupun belum menjadi pemimpin yang baik. Pengalaman. Jadi pengalaman saya hampir 13 tahun ini ya, hampir 14 tahun ini, saya merasa bahwa saya terbentuk dari pengalaman. Jadi pada saat saya bicara, pada saat saya berpikir, itu sudah apa namanya dari pengalaman ditambah sama teori-teori menjadi seorang leadership seperti apa. Saya juga pelajari itu. Tapi balik lagi buat teman-teman untuk belajar hal yang paling sederhana dulu, tidak perlu harus berat-berat belajarnya gitu ya. Hal yang paling sederhana adalah banyakin pengalaman, jangan pernah mager gitu ya untuk melakukan sesuatu. Banyakin apa namanya peluang-peluang gitu ya yang kalian lihat, kerjain langsung, tiket di kandang, hal-hal kayak begitu tuh yang bikin kalian sebenarnya ngapain sih tiket di kandang, padahal itu pengalaman yang bisa kalian apa namanya jadikan basic untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin yang hebat itu ya pengalaman dia banyak, bukan hanya bisa berbicara saja. Kayak sekarang mungkin teman-teman, mungkin ya sebagian besar teman-teman dari awal saya bicara sampai sekarang ada nggak yang nggak percaya? Pasti percaya karena saya jelasinnya seperti ya sedikit percaya diri gitu ya. Saya percaya diri, saya jelasin, saya mau bikin ini, bikin ini. Karena pengalaman, saya bisa bicara seperti itu karena pengalaman, dan teman-teman yang mendengarkan saya ini juga merasa bahwa Kang Tian sudah ada pengalaman. Itu bentuk. Akhirnya semua orang juga akan bisa melihat kalian bahwa kalian seorang pemimpin. Kalian bisa dicap sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin itu bukan kalian yang bilang kalian seorang pemimpin, tapi orang lain. Dengan mahakarya yang sudah kalian buat dari pengalaman-pengalaman yang kalian jalani. Itu sih menurut saya simpelnya ya. Oke, saya punya pertanyaan menarik nih Kang. Kan tadi ya, pemuda itu satu hal, pemimpin itu satu hal. Tapi layak nggak sih Kang, seorang pemimpin adalah seorang pemuda, atau sebaliknya, seorang pemuda menjadi seorang pemimpin? Apalagi kita akan Ya, memimpin, bisa jadi orang-orang yang jauh lebih tua daripada usia kita gitu.
ya, ya. Hmm, Mungkin jawaban saya yang lebih tua belum tentu pengalamannya lebih banyak dari yang muda. Jadi Hmm. tergantung kalian ya, mau muda atau tua, itu tergantung dari pengalaman kalian tadi. Kalau kalian pengalamannya banyak, yang tua pengalamannya misalnya tidak begitu banyak, sama aja. Tapi kalau yang tua kan biasanya yang tua pengalamannya sudah banyak gitu ya, karena hidup duluan gitu. Hmm. Belum tentu gitu, belum tentu. Kalian banyakin pengalaman dan konsisten ya di satu bidang. Karena kalau kalian pengen dibilang expert di satu bidang, itu ya kalian harus konsisten. Saya selama 14 tahun ini ya di bidang ini aja, walaupun sampai rugi nggak punya duit, benar-benar habis, tapi saya tetap jalanin. Jalannya akan terus terbuka gitu. Akhirnya jadi tidak begitu penting menurut saya antara muda dan tua. Yang penting tadi balikin pengalamannya banyakin. Akhirnya pada saat saya nih kalau ketemu yang lebih tua, saya tidak merasa bahwa saya seorang pemimpin yang pengalamannya banyak. Enggak. Saya cuman bilang ke yang lebih tua, hargai saya sebagai seorang pemimpin karena pengalaman saya, tapi saya juga akan menghargai Anda karena Anda jauh lebih tua dari saya. Jadi beberapa karyawan pun saya masih manggilnya Mang, Kang, Hmm. Pak, Ya. gitu ya. Saya tetap pakai itu. Dan dia juga manggil saya Pak. Kenapa? Paknya itu bukan karena tua, tapi Paknya itu manggil saya karena pengalaman saya yang lebih tua daripada teman-teman yang di Pak. Itu sih. Oke, menarik nih. Jadi nggak, jadi pemimpin tuh nggak terkait umur ya seharusnya ya, Kang, ya. Tapi juga bisa jadi pengalaman, ilmu dan juga sebagainya gitu. Jadi siapapun layak ya untuk menjadi pemimpin asalkan punyai apa tahu capable ya terhadap bidangnya tadi ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir gitu. Sebagai seorang pemimpin, apa sih pandangan Kang Tian mengenai masa depan gitu? Dan juga khususnya di bidang Kang Tian itu sendiri. Ya, ya. Kalau untuk masa depan, saya ada pertanyaan juga buat semuanya. Saya mau tanya, masa depan planning kalian, Hmm. sekarang planning kalian sudah dibuat berapa tahun ke depan? Hmm. Atau Mas Ghazali sudah pernah buat planning belum? Dan berapa tahun ke depan Mas Ghazali sudah buat? Dulu pernah Ya, pas daftar beasiswa dibuat tuh oke, berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. oke, oke. Nah, saya sudah punya planning yang tertulis, yang Hmm. saya tulis sendiri. Itu sampai 35 tahun ke depan. Luar biasa. Dari setiap tahun bertambah, itu Hmm. akan selalu saya tambahkan juga masa depannya. Padahal saya belum tahu saya masih hidup atau tidak ya. Hmm. Tapi saya sudah buat itu. Kenapa gini? Eh, Targetnya memang 35 tahun ke depan. Tapi saya buat 2 tahun, buat 5 tahun, buat 10 tahun itu saya buat. Jadi kalau mau ngomongin masa depan itu memang ada takdir. Ya. Hmm. Tapi masa depan itu bisa kita bentuk juga dengan cara apa yang sudah kalian lakukan gitu. Apa yang mau kalian bentuk, target ke depan mau jadi apa. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai itu? Itu kalian harus bikin planning dulu. Ya, biasanya saya sebutnya PDCA, bukan saya sih sebenarnya itu yang saya pelajari juga PDCA gitu ya. Plan, Hmm. do, check, sama action. Do sama action kan Hmm. sama ya. Tapi setelah kalian bikin planning, kalian punya target, pasti kan kalian tahu harus melakukan seperti apa. Walaupun melakukannya berantakan, sampai gagal-gagal, sampai dibilang jelek orang, dibilang apa namanya diremehkan orang lain, gitu
Dan itu pasti kalian mengalami hal yang seperti itu. Nah, pada saat kalian mendapatkan the power of kepepet itu, kalian harus cek apa yang salah nih dari target saya sama apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah, teman-teman cek, setelah dicek baru kalian action. Nah, action ini itu udah lengkap dari 3 poin ini. Pertama, sudah plan, sudah dapat pengalaman di do, sudah dicek salahnya di mana, akhirnya ketemu solusinya, habis itu kalian action. Nah, pada saat action kalian mau bilang autopilot lah bisnisnya nanti ke depan segala macam, itu pasti bisa berjalan. Jadi untuk masa depan kalian harus mulai planning kan, buat targetnya dari sekarang buat teman-teman. Jangan terlena sama target yang singkat. Target singkat tuh kayak gini, wah sekarang lagi rame iPhone 13. Wah target saya pengen beli iPhone 13. Gitu. Saya terakhir pakai iPhone itu mungkin iPhone 4S ya. Dulu tuh terakhir. Nah, itu dibeliin. Gitu. Nah, saya waktu itu bisa beli HP sendiri itu Samsung. Nggak bisa saya beli iPhone. Saya beli Samsung. Orang-orang kan setiap tahun iPhone ini ya bertambah. Target mereka, saya mau beli iPhone terbaru. Kalau saya waktu itu, saya pengen banget beli iPhone, nanti udah iPhone berapa ya? Mungkin iPhone di atas 10 lah, iPhone 11, yang mungkin Apple juga belum tahu akan ngeluarin iPhone 11 atau enggak gitu dulu ya. Tapi target itu kan, sekarang saya alhamdulillah sudah bisa beli iPhone yang terbaru. Bukan target saya tahun ini, tapi target saya dulu pada saat saya pakai Samsung. Saya pengen dapat iPhone yang paling terbaru nanti di atas iPhone 10. Jadi waktu itu saya bikin target yang memang jauh, jangan bikin target yang dekat, bikin target yang jauh supaya prosesnya kalian bisa jalanin nikmat santai. Itu sih. Oke Kang, terima kasih. Oke, mungkin untuk menutup Leaders Talk kali ini, boleh pesan bagi para pemimpin masa depan nih, dan juga sekaligus closing statement dari Kang Tian. Ya, tadi ya, saya bukan motivator, tapi banyakin pengalaman, peluang yang kalian dapat itu jalanin, jangan pernah takut, jangan pernah nanti rugi, nanti ini itu belakangkan dulu, hitung-hitungan yang detail juga kebelakangan dulu. Kalian harus langsung coba, kalian ambil peluang apapun, karena pengusaha yang sukses ya itu bukan karena dia pintar, tapi karena dia bisa mengambil setiap peluang yang dia dapat, dia coba, dia gagal, dia coba lagi, dia gagal, sampai titik di mana pengalaman dia sudah banyak, akhirnya orang yang akan bisa bilang bahwa dia sudah sukses. Jadi jangan pernah takut buat mencoba hal-hal baru, coba peluang, banyakin pengalaman, insya Allah nanti bisa nemu jalan sendiri. Oke. Terima kasih banyak Kang Tian atas sharingnya. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh leaders yang menonton, dan juga sukses terus untuk Kang Tian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, leaders semua, tadi baru saja kita sudah mendengar sharing dari Kang Tian. Dari saya pribadi mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa mempelajari kegagalan itu nggak kalah pentingnya dengan mempelajari kesuksesan orang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan kegagalan yang sama, padahal kita bisa mempelajari kegagalan tersebut dari orang lain. Dan tentu saja orang lain yang kita pelajari ini pastinya sudah melakukan hal terbaik, meskipun akhirnya jatuh dan gagal, dan kita bisa mempelajari hal tersebut agar kita bisa menghindarinya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.